Pada sesi 2, kita akan mempelajari mengenai wrapper class, arithmetic operation, logic, and relational operation. Java memiliki dua tipe data, yaitu primitive dan non-primitive. Primitive include integer, double, dan lain-lain. Sedangkan non-primitive yaitu class, string, dan lain-lain. Wrapper class mengwrap semua tipe data yang primitif dan dimasukkan ke dalam java.lang package. Berikut ada 8 tipe data primitif yang di-wrap pada kelas Java. Berikut adalah contoh penggunaan wrapper class yang membungkus primitif tipe data dengan berbagai macam tipe data. Kita memiliki integer, float, dan double floating float. Di sini, kita panggil max value dari integer, panggil min value dari float, dan kita max value dari double. Kita bisa lihat bahwa integer memiliki nilai max value sekian, float minusnya sekian, dan floating point maksimalnya adalah sekian. Selain wrapper class, Java juga memiliki basic class seperti string yang dapat digunakan untuk menyimpan array of character atau ya string. Cara gunanya adalah panggil kelasnya, lalu buat objeknya, dan kita bisa langsung menginisialisasi welcome to Java. Atau jika tidak seperti ini, kita bisa mengisinya lagi seperti ini. Tinggal di initialize sebagai welcome to Java. Nah, tulisan string seperti ini, jika kita kembalikan ke non-primitive, yaitu primitif, maka akan menjadi array, di mana masing-masing dari indeksnya berisi karakter. Dengan menggunakan class string, kita bisa dengan mudah menggunakan metode-metode yang disediakan oleh library Java, seperti mencari tahu panjang dari string, memprint karakter dari suatu indeks, menggabungkan string, mengekstrak substring, dan lain-lain. Berikut adalah metode-metode yang sering dipakai pada string, yaitu length, char add, to upper, to lower, replace, dan lain-lain. Pada Java, kita juga bisa melakukan arithmetic operation. Berikut adalah beberapa operator yang dapat dipakai, yaitu plus, kurang, kali, bagi, dan remainder atau kita sebut juga dengan modulus. Modulus adalah suatu operasi yang digunakan untuk mencari sisa bagi. Sebagai contoh, jika kita mencoba untuk membagi 10 dengan 7, maka sisa baginya adalah 3. Kenapa? Karena 3 tidak bisa dibagi lagi dengan angka 7. Selain operator tadi, kita juga memiliki increment dan decrement operator, yaitu sebagai contoh i++, yang artinya adalah i sama dengan i plus 1. Nah, kalau min-min, berarti i min-min sama dengan i sama dengan i minus 1. Karena itu, ini ditambah 1, kalau min-min itu dikurang oleh 1. Terdapat dua jenis increment dan decrement operator, yaitu pre-increment dan post-increment, dan pre-decrement dan post-decrement. Masing-masing memiliki fungsi yang sama, tapi urutannya yang berbeda. Jadi kalau plus-plus itu dilakukan sebelum value itu digunakan, tapi kalau post itu ditambah kalau value-nya sudah digunakan. Sama juga halnya dengan decrement. Sekarang mari kita masuk ke comparison operator. Dengan comparison operator, kita bisa membandingkan dua value untuk mengetahui apakah dia true atau false. Sebagai contoh, dengan menggunakan tanda less than atau kurang dari, jika kita membandingkan satu, apakah satu kurang dari 2, maka hasilnya adalah true. Tetapi, jika kita membandingkan apakah satu lebih besar dari 2, maka hasilnya adalah false. Nah, terdapat 6 simbol untuk hal ini, yaitu less than equal, greater than equal, dan not equal. Setelah mengetahui comparison operator dan mendapatkan hasil true dan false, kita bisa membuat suatu boolean operator, di mana terdapat 4 simbol, yaitu not, and, or, dan exclusive. Simbol not akan mengubah value awal menjadi kebalikannya. Jadi, jika awalnya adalah true, maka hasilnya adalah false. Jika hasilnya ada false, jika di not, maka hasilnya adalah true. Untuk operasi AND, kedua dari kondisi harus merupakan true. Jika dua-duanya false, maka false. Salah satunya false, maka hasilnya adalah false. Tapi jika keduanya true, maka hasilnya adalah true. Sedangkan pada OR,
Jika salah satunya adalah true, maka hasilnya adalah true. Seperti dilihat di sini, jika salah satunya adalah true, maka hasilnya true. Tapi jika keduanya false, maka hasilnya tetap saja false. Dan tentunya jika keduanya true, maka hasilnya adalah true. Selain AND dan OR, kita juga memiliki XOR. XOR akan menghasilkan true jika operan memiliki kondisi yang berbeda. Salah satunya false dan salah satunya true. Sama seperti ini, akan menghasilkan true jika satu true, satu false. Tapi jika keduanya sama, false-false, maka menghasilkan false. Dan jika true-true, maka menghasilkan false. Di dalam Java, terdapat 3 buah jenis error, yaitu syntax error, terdapat logic error atau bug, dan terjadi runtime error, di mana pada saat ini terjadi, maka program akan di-terminate. Pada saat terjadi runtime error, maka akan muncul exception, dan exception akan men-terminate program. Agar program tidak terminate pada saat terjadi runtime error, kita harus melakukan handling, yaitu dengan menggunakan try and catch. Beberapa hal yang menyebabkan exception adalah incorrect input, seperti dimintanya angka, tapi masukinnya malah karakter, ataupun string. Dibagi 0, maka hasilnya tidak bisa dibagi, atau infinite, dan beberapa hal lainnya. Nah, caranya adalah dengan kita menghandle tersebut dengan exception. Berikut adalah salah satu contoh runtime error, di mana pada saat kita meminta integer, tapi malah kita memasukkan string. Di sini kita bisa lihat bahwa exception-nya adalah input mismatch exception. Berikut adalah implementasi exception handling untuk menghandle case tersebut. Jadi, kita menggunakan try pada saat kita melakukan next in atau scan, lalu kita ambil exception-nya dan kita beritahu error-nya apa kepada user.